Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, kita lanjutkan untuk review atau evaluasi income statement full year 2023 menggunakan visualisasi Sankey diagram untuk tiga saham berikutnya adalah Gudang Garam, GGRM, Garuda Food atau Good, dan emiten Goto. Oke, kita lanjut saja. Ya, untuk Sankey diagramnya, perintahnya langsung nanti kita ketikkan di Telegram bot SKF kode sahamnya. Contohnya di sini langsung di-apply nanti. Dia akan memberikan Sankey diagram untuk saham yang kita minta, Bapak Ibu. Jadi dulunya kita untuk Kompas 100, makin ke sini kita tambahkan, semoga bermanfaat lah. Karena dia simple dan Sankey diagram ini untuk melihat Sankey diagramnya kita langsung ke bottom line, bisa langsung lihat ke top line secara chart aja satu. Tutorialnya sudah ada di sini, Bapak Ibu bisa tonton dulu bagi yang belum menontonnya. Supaya nanti kita tahu ini ada kelebihannya, ada kekurangannya. Mungkin bisa bermanfaat, cocok, atau mungkin tidak cocok untuk bagi Bapak dan Ibu. Oke. Disclaimer-nya on, Bapak Ibu. Ada beberapa disclaimer sebagai catatan bagi Bapak Ibu yang menggunakan Sankey diagram di Telegram bot ini. Dan kita pindah langsung ke Telegram botnya untuk mengakses Sankey diagram ketiga saham yang kita sebutkan tadi. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya dan melakukan request Sankey diagram juga dengan langsung mengakses Telegram botnya menggunakan ini, ada QR, kode QR, atau bisa cek di deskripsi video, di situ ada linknya, Bapak Ibu bisa langsung masuk, ada trialnya juga, bisa langsung digunakan. Oke, saham pertama yang kita request tadi adalah saham Gudang Garam ya. Jadi ketik perintahnya SKF-GGRM. Langsung kita request ke Telegram botnya. Maka bot akan membalas memberikan Sankey diagram sesuai saham yang kita minta. Ini Bapak Ibu secara simple saja. Biasanya saya langsung melihat di bottom line-nya dan juga nanti di top line-nya ya. Untuk income statement kita bandingkan dengan tahun 2022 karena ini adalah income statement tahun 2023. Oke, di bottom line net income. Net income Gudang Garam 5,3 triliun. Meningkat 92%. Ini pasti ada sesuatu terjadi dengan Gudang Garam tahun lalu hingga sekarang mungkin dia rebound. Tax expense-nya meningkat 1,5 3 triliun, meningkat 77% karena income before tax-nya juga meningkat. Sementara di top line-nya ada 118 triliun. Wah, besar ya, tapi cost revenue juga besar Bapak Ibu. Kayak itu dia. Untuk bottom line dan top line-nya di Gudang Garam, kita request saham berikutnya itu Garuda Food, SKF, Good ya, namanya Good. Garuda Food. Saya pikir Good ini Good Year ya, ternyata dia Garuda Food. Ya, Garuda Putra Putri Jaya. Di sini kita review singkat saja, net income-nya tahun 2023 adalah sebesar 600 miliar Garuda Food, dia meningkat 15% dari tahun lalu, double digit. Sementara di top line-nya, revenue-nya hampir sama. Mudah-mudahan nanti kita cek ya. Revenue-nya 10,5 triliun. Ini 0% katanya. Apa benar? Kita cek ya nanti di bagian berikutnya. Yang ketiga adalah Goto. Goto SKF Goto. Nah, jadi Sankey diagram ini dia simplifikasi Bapak Ibu. Nah, di Goto sendiri seperti yang kita tahu itu banyak tricky-tricky ya untuk pencatatan ini dan itu segala macam hingga nanti harus kita lihat kembali. Oke, ini secara simpel saja SK diagramnya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kayak jempol bengkak ya Bapak Ibu, jempolnya kecil, pangkal jempolnya kecil tapi dia membengkak, ujungnya memar kejepit pintu. Oke. Di bottom line-nya Goto ini net income-nya 90 berapa nih? Woi, kerugiannya 90 triliun. Benar apa enggak? Oke, anggaplah benar nanti kita cek ya Bapak Ibu. Jadi dia kerugiannya meningkat 124% dari tahun lalu. Oke. Wah, ini di sini.
ada operating profitnya ya. Jadi kita secara visual kita tahu, buset deh, besar sekali nih ya. Oke, jadi paling nggak dari situ kita tahu. Sementara di revenue-nya, dia memberikan revenue perusahaan ini ya, masih rugi besar, hanya 14,7 triliun. Bandingkan dengan, ini nggak tahu apakah ini accounting-nya tricky-tricky, pokoknya yang tertulis nanti kita lihat ya. Ini banyak sekali komponennya. Oke, kita akan pindah ke slide untuk membandingkan. Kita buka ya nanti tabelnya seperti apa sih perbandingannya dari visualisasi diagram dengan resume yang disediakan oleh providernya atau datanya ya. Sekarang kita kembali dulu ke GGRM sebelum kita bahas Goto tadi. Di gudang garam ini Bapak Ibu ya, rokok ini pajaknya besar sekali nih. Cukai ya, cukai, ada komponen cukai. Kita lihat di bottom line, tadi kita sudah lihat sekilas, di bottom line-nya dia ada peningkatan sebesar 5,3 triliun untuk net income di tahun 2003 dibandingkan 2022. Ini tahun 2023, ini tahun 2022. Kita lihat bottom line-nya di bawah. Net income-nya 5,3 triliun, tahun 2002 2,78. Oke, ini sama ya. Jadi ada peningkatan benar 92%. Ya. Jadi kalau 53 kurang ini lalu income-nya itu lebih besar. Oke, ya benar ya. Tax expense-nya juga meningkat Bapak Ibu 77 ya, 77% karena memang income before tax-nya meningkat 88%. Dari tahun 2002 rendah sekali ya, 3,64. Ini Bapak Ibu bisa review flashback ke belakang apa yang terjadi di tahun 2022. Tahun 2003 dia kembali ada peningkatan income before tax-nya sebesar 6,8. Jadi meningkat 84% dibanding tahun 2022. Ada non-operating-nya expense-nya karena warna merah dia 573. 573 ini expense-nya meningkat 111% dibanding tahun sebelumnya 227. Ya, besar meningkatnya. Kalau kita gabung menjadi operating profit sebesar 7,43 triliun. Meningkat 90% dari tahun sebelumnya 3,91 triliun. Oke, dia simple saja, langsung total operating expense-nya sebesar 7,16 triliun. Ya, ini tidak jauh beda ya, tidak jauh beda katanya dengan tahun penting 0, sekian-sekian lah belakangnya, tapi dia turun sedikit. Jadi 7,16 sebelumnya 7,17. Tipis saja turunnya. Lalu kalau kita gabung menjadi gross profit sebesar 14,59 triliun. Ini sudah meningkat Bapak Ibu dari tahun 2022 hanya 11,09 triliun. Dia meningkat 32%. Oke. Nah, kita ini ya 14,59 ada cost revenue-nya. Jadi cost revenue ini besar sekali kalau kita lihat bandingkan dengan gross profit-nya. Cost untuk mendapatkan revenue sebesar 118%, 118 triliun. Ini benar ya? 118 triliun ya, ini miliar kan? 118 triliun, di mana ini adalah turun 5% daripada yang tahun lalu sebesar 128 triliun. Cost-nya membutuhkan 104 triliun. Miliar? 5 triliun? Ya, betul ya. Mudah-mudahan saya tidak salah nih Bapak Ibu, karena ini kan miliar. 104, ya benar lah ya, 104,35 triliun. Oke, anggap benar. Jadi dia cost revenue-nya turun. Ya, tahun sebelumnya dia 130. Jadi sebenarnya ada turn back ini kalau kita lihat ada sedikit perbaikan di gudang garam. Bottom line-nya double digit-nya besar sekali, tapi di revenue-nya sebenarnya turunnya sedikit. Di tengah-tengahnya mungkin ini Bapak Ibu ya. Atau tahun lalu terlalu buruk di tengah-tengahnya. Itu untuk gudang garam. Lalu kita lihat untuk Garuda Food. Di bottom line-nya kita lihat Garuda Food ini meningkat 16%. Ini juga bagus, double digit. Tahun lalu dia 522 miliar untuk net income-nya. Tax-nya juga terjadi peningkatan sedikit karena di income before tax-nya meningkat 16% ya. Income before tax-nya 783 meningkat dari 674 miliar. Ada operating expense, dia expense karena ini warna merah, dia turun 4% dari tahun 2022, 135 miliar, tahun sebelumnya ada 141 miliar. Kalau kita gabung menjadi operating profit sebesar 918 miliar, ini sudah meningkat ya income-nya dari tahun sebelumnya 815 miliar, naik 13%. Oke, kita lihat
ini ada total operating expense, Bapak Ibu. Dia terdiri dari 3 komponen. General Affairs sebesar 560 miliar. Ini sudah turun dari JNE-nya 576 tahun lalu. Ada selling expense 1,4 triliun. Ini meningkat dari tahun lalu 1,36 triliun. Nah, ini ada others ini Bapak Ibu nih. Others ini tahun lalu dia menjadi profit 103 miliar. Tahun ini turun jadi 28 miliar ya others-nya. Kalau dijumlahkan nggak akan cocok angkanya ya. Yang benarnya adalah 1,955 karena dia negatif, positif. Harusnya negatifnya dikurangin tapi dia dijumlah menjadi 2 triliun. Yang benar adalah 1,95 triliun karena ada 24 triliun ini. 24 miliar, maaf. Kalau kita gabung, yang belakangnya ini, gross profitnya adalah 2,87 triliun. 2,87 triliun, ini sudah meningkat, Bapak Ibu. Gross profitnya dari 2,65 triliun tahun 2022. Oke, kita tahun di 2003 ini, ada revenue-nya tidak berubah signifikan, hampir sama saja. Jadi 10,54 triliun. Ya, naik sedikit saja dari 10,51 triliun, ya sedikit saja naiknya. Tetapi untuk mendapatkan 10,54 triliun ini cost of revenue cukup besar dibandingkan gross profitnya. Dia hampir berapa kali lipat? 2 kali lipat lebih ya. Gross profit cost-nya butuh 2 kali lipatnya dari gross profit. 7,67 triliun. Jadi ini pun sudah turun minus 2% dari tahun lalu 7,85 triliun. Jadi kalau kita lihat bottom line-nya meningkat double digit, di revenue dia tidak terlalu signifikan peningkatannya. Mungkin ada efisiensi di baik itu di cost of revenue dan yang lain-lainnya Bapak Ibu. Nah, terakhir kita lihat Goto nih yang ketiga. Wah, ini seperti saya sampaikan seperti jempol kejepit pintu, ujungnya bengkak ya. Oke, kita buka saja. Kenapa bisa angka segini? Benar nggak atau ada kesalahan dari algoritmanya? Bottom line, 90 triliun. Kerugiannya meningkat. Ya, meningkat 124%. Ini benar nggak benar ya? Kalau 40 tambah 40 jadi 80. Ya, meningkat 128%. Dari tahun 2022. Ini tahun 2022 40,4 triliun. Tax-nya, nah ini tax-nya 106 turun. Ini nggak tahu nih warna merah atau warna hijau. Ya ini cek lah ya Bapak Ibu. Tapi di sini kita lihat income before tax-nya meningkat juga. Tahun 2003 ini banyak meningkatnya apalah ini saya nggak kurang paham. Pokoknya meningkat aja income before tax, kerugiannya meningkat 124 triliun. 124%. Nah, kalau kita lihat non-operating expense-nya juga meningkat. Non-operating-nya ini suku bunga atau apa yang lain-lainnya ini, tukar rupiah dan lain-lainnya meningkatnya luar biasa dari 10,2 triliun meningkat. Ini harus lihat accounting-nya nih. Lalu stres juga kalau lihat besar-besar gini ya. Income from operation-nya, operation profit-nya juga, loss operating-nya juga besar sekali. Ya, just mana ini? Wah, ini benar gak ya? Oh ya. Kenapa agak besar begini? Karena ini digabung ini ya. Aduh, nggak tahu juga ini bagaimana. Pokoknya kalau kita lihat sebenarnya itu hanya 10. Ini ada non-operating expense 80 benar. Ini ada income before tax 90 benar. Oleh Sankey dijumlahkan karena ini berasal dari bermuara dari ini. Nah, ya kan? Nah, tapi dia grow income from operation-nya sebenarnya hanya 10 itu kerugiannya. Nah, ini Bapak Ibu silakan cek ya. Ini bingung juga nih kalau begini, tapi pokoknya ada sesuatu lah yang membesar. Kalau di tabel source-nya dia mengatakan income from operation itu hanya 10 triliun. Nah, ini jebakan Batman atau apa. Pokoknya saya visualnya berdasarkan data saja seperti ini. Lalu ada operating expense-nya itu sebesar 19,97. Dia berasal dari selling expense. Ya, selling expense-nya turun 6,43. Nggak tahu ini terkait dengan Tokopedia dan lain-lainnya. General offer-nya itu 5,64.
ini sudah turun. Ini banyak PHK atau apa ya, atau meeting-meeting dikurangi atau pertemuan dikurangi dan lain-lainnya itu turun 56%. Tahun 2002 ada 12,7. Ini tricky memang benar. Jadi kalau ada salah saya mohon maaf, kawan yang bisa menjelaskan, tolong jelaskan Bapak Ibu di video ini. Selling expense-nya itu 6,4, benar sini angkanya, dia sudah turun jadi 14 triliun. Lalu ada pula namanya depreciation, Bapak Ibu. Ini depreciation-nya 48% turun dari tahun lalu. Depresiasi ya mungkin itu. Dia punya R&D. R&D-nya mulai mengecil. Dia berkurang R&D-nya, mungkin sudah banyak yang sudah selesai ya riset-risetnya, tapi tetap ada. Dia turun 24% di 3,5 triliun tahun ini. Untuk bikin-bikin produk baru dan lain-lainnya lah. Operating expense dia 1,7. Ini juga sudah. Sebenarnya kalau lihat dari operating expense banyak penghematan nih Bapak Ibu Goto. Tapi ini nggak tahu nih kenapa dia besar. Bisa besar di non operating expense-nya ya. Ini mungkin pelepasan yang lain-lainnya atau apa namanya goodwill dan sebagainya lah. Saya juga pusing juga itu kalau lihat itu bagaimana sih trik-triknya. Saya sementara cuma belajar basic accounting aja di kuliah. Ada gross profit, Bapak Ibu, ada gross profit. Jadi Goto ini menghasilkan juga dan gross profitnya, ya ini ada terjadi kesalahan juga ya. Sebenarnya gross profit itu hanya 9,6, bukan kesalahan. Dia menjumlahkan ini, ya penjumlahan ini, jadi dia sekian. Ini karena accounting-accountingnya rumit ya. Oke, banyak catatan lah kalau Sankey diagram untuk saham yang tricky-tricky begini. Gross profitnya 30, ini tidak benar ya Bapak. Yang benar itu yang kecil di belakangnya ini, gross profitnya kecil itu hanya 9,6 dibandingkan 5,8. Jadi memang harus dibuka. Kenapa sih? Ini datangnya dari ini. Nah, ini hijau. Yang gross profit itu hijau itu hanya 9,6. Tapi ada peningkatan Bapak Ibu. Peningkatan mungkin 2 triliunan lah. Oke. Lalu lihat cost of revenue-nya. Cost of revenue-nya itu turun ya. Cost of revenue, cost-nya turun. Jadi ada juga sedikit-sedikit penghematan tapi pembukuannya nih, teknik-teknik pembukuan, mudah-mudahan sudah membaik lah dia, karena cost of goods sold-nya itu, cost of revenue itu dia turun 5,4 triliun tahun lalu menjadi 5,3. Mudah-mudahan sudah selesai lah, ke depannya bisa tidak rumit lagi, pembukuan ini sudah actual, dia hasil berapa, bottom line, dan income-nya berapa, efisiensi di perusahaannya, lalu kita bisa tahu dia total revenue-nya ada, ya total revenue 14 triliun lah. Kalau lihat ini kan sekilas bottom line-nya 90 triliun. Rugi. Perusahaan ini hanya menghasilkan 14 triliun. Tapi karena perusahaan teknologi, dia masih menjual mimpi kepada kita. Oke, Bapak Ibu. Gotonya juga 50 perak. Jadi Bapak Ibu bisa lihat-lihatlah. Kalau Goto ini mungkin tahun depan mudah-mudahan lebih baik. Kita lihat gimana Sankey diagramnya untuk tahun depan. Oke, itu saja Bapak Ibu. Review untuk 3 saham tadi. Mulai dari Gudang Garam. Lalu apalagi dari Gudang Garam, Good ya, Garuda Food, langsung ke Goto. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube-nya, jangan lupa untuk subscribe dulu, share and like, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita bertemu di review analisa saham berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.